Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Erlin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Pak Anggit. Bagaimana kabarnya Ibu Erlin sore ini? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Pak Anggit, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Erlin. Iya, saya perhatikan Pak Anggit akhir-akhir ini bawaannya sering emosian dan lebih cenderung sensitif dan bersikap sama anak. Ada apa kira ya Pak? Nah, itulah Bu Erlin. Sebenarnya ada permasalahan yang ingin saya utarakan kepada Ibu Erlin, yang mana permasalahan ini terjadi pada saat saya mengajar di kelas Bu Erlin. Ngomong-ngomong, Ibu Erlin ada waktu nggak sore hari ini? Oh gitu. Tentu saja ada Pak waktu saya. Saya senang kalau bisa membantu dan berbagi cerita dengan Bapak. Ada hal khusus apa ya Pak yang ingin Bapak diskusikan dan kita fokuskan? Sejujurnya Bu Erlin, saya ini punya masalah mengenai siswa saya yang mana mereka ini tidak bersemangat belajar kimia pada saat jam terakhir nih Bu Erlin. Oh iya iya. Jadi tujuan diskusi kita hari ini mencari solusi dari permasalahan yang dialami oleh Pak Anggit ya Pak ya? Betul sekali Bu Erlin, seperti itulah. Oke. Menurut Pak Anggit, apa sih yang menjadi sebab siswa-siswi tersebut tidak semangat dalam belajar? Menurut saya, selama saya mengajar ini, saya melihat siswa-siswi ini sering mengantuk Bu Erlin. Sulit untuk dikondisikan untuk fokus kembali, sehingga ketika kita mengajar mereka tidak fokus dan sering tidur dan mereka tidak semangat dalam belajar Bu Erlin. Oke, kalau menurut Pak Anggit, apa sebab siswa-siswa tersebut tidak fokus dan tidak semangat dalam belajar? Mungkin pembelajaran yang saya lakukan selama ini bersifat monoton Bu Erlin. Oh iya, menonton menurut Bapak itu yang bagaimana Pak kira-kira? Mungkin, karena saya mengajar di kelas ini siang hari, lebih terpusat pada saya, Bu Elin, yang mana mungkin dalam istilah dalam dunia pendidikan itu dikenal dengan teacher center, Bu Elin. Padahal, yang bagus itu kan adalah, student center. Jadi fokus anak ketika dalam pembelajaran itu lebih cenderung kepada saya, Bu Erlin. Jadi anak-anak ketika saya mengajar mereka menjadi bosan. Oh gitu. Eee, Bapak kalau itu kan kalau Bapak mengajar di jam-jam terakhir ya Pak. Kalau misalnya Bapak mengajar di jam-jam awal pembelajaran atau juga di jam kedua, ketiga, apakah situasi siswa-siswi tersebut apakah sama pada saat Bapak mengajar di jam-jam terakhir, Pak? Ya, saya juga mengajar di jam awal ya Bu Erlin, itu sekitar jam Heeh, 1 jam kedua. Nah, ini mhm. kebetulan ketika saya mengajar di jam tersebut, siswa-siswinya tidak seperti jam terakhir Bu Erlin. Oke, dari Bapak yang mengajar di jam awal dan jam terakhir mungkin karena situasi kalau di jam awal mungkin karena semangat pagi ya, Ya maka Bu, anak-anak masih semangat dalam belajar, kalau di jam terakhir kata Bapak tadi tidak semangat segala macam. betul itu Bu. Eee, ada tidak mungkin pengalaman-pengalaman Bapak terdahulu dalam membuat pembelajaran dengan pembelajaran yang interaktif mungkin, yang bisa Bapak terapkan mungkin di waktu pembelajaran di jam-jam terakhir, ada tidak kira-kira Pak Anggit? Kalau saya ingat sepertinya dulu saya pas waktu mengajar di kelas 10 itu Bu, pernah Bu, saya menggunakan alat peraga, menggunakan, media pembelajaran, dan saya juga, melakukan ice breaking bersama murid saya. Yang mana ketika saya menerapkan itu, anak-anak, lebih interaktif dan lebih bersemangat, ketika saya melakukan pembelajaran di kelas tersebut Bu. Oh, berarti,
dulu pengalaman dari Pak Anggit itu, Pak Anggit pernah menerapkan pembelajaran interaktif dengan menggunakan alat peraga, Iya, Bu, betul. dengan menggunakan media-media pembelajaran. Nah, Betul. jika misalnya, pembelajaran interaktif itu seperti bisa menumbuh minat dan menumbuh kembangkan motivasi anak, bisa tidak, pembelajaran tersebut kita adopsi, kita lakukan di kelas sekarang, Pak Anggit? Saya pikir bisa, Bu, heeh. Oh, berarti bisa kan kita dilaksanakan, di kelas sekarang, Bisa, pembelajaran Bu, heeh, interaktif tersebut bisa, bisa ya, Pak, ya? bisa. Oke. Eee, kalau bisa kapan Pak Anggit bisa melakukan pembelajaran tersebut? Semakin cepat semakin lebih baik ya, Bu, heeh. Mungkin setelah dari coaching kita sore ini, mungkin saya akan mempersiapkan, perangkat dan alat peraga yang akan saya gunakan untuk pembelajaran. Kebetulan besok siang itu saya ada jam pelajaran di kelas yang sama ini, Bu, heeh. Oh, iya. Eee, yang akan Pak Anggit persiapkan itu alat peraga dan pembelajaran-pembelajaran menyenangkan. Kira-kira, eee, alat peraga apa yang tepat untuk agar Pak Anggit bisa menerapkan pembelajaran itu dengan sebaik-baiknya? Untuk alat peraga itu mungkin saya, bisa melihat saya ambil dari YouTube, Bu, heeh. Sedangkan untuk itu kemudian saya menggunakan juga video pembelajaran yang mungkin nanti saya cari browsing di YouTube dan kemudian saya akan menggunakan, PPT interaktif, Bu, yang nanti biar siswa tersebut, ikut aktif dalam pembelajaran ketika saya mengajar di depan kelas nanti. Wah, bagus itu, Pak, kalau Bapak menerapkan pembelajarannya seperti itu. Sehingga nanti saat Bapak menerapkan pelajaran itu, anak-anak mungkin lebih, dari yang tidak semangat menjadi semangat ya, Pak, ya. Saya tunggu, Pak, kabar baiknya dari Pak Anggit, apa namanya, tentang penerapan pembelajaran tersebut. Kapan-kapan jika butuh bantuan, saya siap untuk membantu. Kalau sudah tahu solusi yang kita temukan ini, bagaimana sekarang perasaan Pak Anggit? Perasaan saya alhamdulillah ya, Bu, ya, setelah saya, berdiskusi dengan Ibu Erlin yang semula saya terasa terganggu dengan masalah yang saya hadapi ini, setelah saya berdiskusi ini perasaan saya menjadi lebih tenang, karena saya menemukan adanya solusi untuk yang akan saya lakukan untuk pembelajaran berikutnya ke depannya. Oh iya, saat Pak Anggit melaksanakan pembelajaran itu, siapa saja yang akan Bapak ajak untuk melakukan pembelajaran tersebut? Kebetulan di sekolah saya ini ada guru yang bisa dibilang berprestasi ya, Bu, heeh, Ya, baik di tingkat, kabupaten maupun tingkat provinsi. Nanti akan saya, minta bantuan atau dengan kata lain berkolaborasi dengan teman tersebut, sehingga dari, eee, kolaborasi ini saya bisa mendapatkan, masukan-masukan, baik itu berupa saran dari teman tersebut sehingga pembelajaran saya ke depannya bisa menjadi lebih baik, Bu. bagus itu Pak Anggit. Berarti, s saya saya akan menanti perkembangannya, bagaimana cara Pak Anggit tadi, berkolaborasi dengan kawan-kawannya. Nah sekarang, dari yang kita diskusikan ini, apa yang bisa Pak Anggit simpulkan? Dari diskusi ini saya dapat menyimpulkan bahwa, pembelajaran saya selama ini yang saya lakukan di kelas ternyata lebih ke teacher center, Bu, heeh. Jadi yang seharusnya saya lakukan adalah student center, tetapi saya melakukan teacher center. Kemudian, eee, selama pembelajaran saya tidak menggunakan alat bantu dan media peraga lainnya, sehingga itu membuat, siswa-siswa saya merasa bosan, apalagi pelajaran saya ini kan kimia dan dilakukan di siang hari. Nah, jadi ketika saya tidak menggunakan alat bantu itu terasa monoton bagi siswa-siswa saya. Jadi Betul. dengan menggunakan nanti alat bantu, alat peraga atau media pembelajaran lainnya, insya Allah mungkin akan membuat siswa tersebut menjadi aktif dan, terjadi interaksi dalam pembelajaran nanti, Bu, heeh. Iya, jadi, berarti kan sekarang kan Pak Anggit sudah bisa menemukan solusi dari segala permasalahan yang Pak Anggit,
menjadikan permasalahan Pak Anggit tadi. Nah, berarti ke depannya bisa bekerja sama tentunya dengan kawan sejawat tadi ya, Pak, ya? Ya, betul itu Bu Erlin. Oke. Baiklah Pak Anggit, sampai di sini masih ada yang kira-kira yang mau kita diskusikan kembali? Alhamdulillah tidak ada Bu. Oh, baik. Kalau tidak ada, saya akhiri diskusi kita hari ini ya, Pak, ya. Ya Bu. Oke, Terima terima kasih Bu. kasih sudah Terima kasih Bu. terima kasih juga sudah berbagi cerita dengan saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang berperan tukar peran. Oke, Ayu sebagai coach, ya sebagai coach. baik, sebentar. Oke, Baik. mulai. Assalamualaikum Bu Erlin, apa kabarnya sore hari ini? Waalaikumsalam Pak Anggit, alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana dengan Pak Anggit? Sehat juga kan? Ya, alhamdulillah sehat juga Bu Erlin. Yang penting kalau kita sehat, insya Allah kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai guru di sekolah dengan baik Bu Erlin. Benar itu Pak Anggit. Ini ngomong-ngomong ada gerangan apa sore ini Bu Erlin? Kok wajahnya kelihatan lesu tidak ceria seperti biasanya? Iya Pak, ini lagi ada masalah sepertinya yang saya bicarakan di WA kemarin bahwa saya Mm-mm. butuh saran atas permasalahan saya ini Pak. Oh begitu. Jadi apa yang ingin Ibu Erlin omongkan sore hari ini? Saya ini ingin menceritakan, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya bersikap kurang sopan, Pak Anggit, dan Oh terkesan gitu ya, ya. kurang menghargai saya Ya, ya. sebagai wali kelasnya. Saya mencoba menanyakan hal tersebut kepada mereka. Mengapa kalian bersikap begitu kepada ibu, padahal ibu ini adalah guru kalian? Mm-mm. Sebagian besar mereka menjawab, "Karena enak sama Ibu Erlin, seperti teman sendiri," kata mereka. Oh iya, 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 iya. Iya, memang Pak, awalnya saya kan memposisikan diri saya ini, sebagai teman untuk mereka. Nah, saya merasa ketika saya memposisikan diri saya sebagai teman untuk mereka waktu di kelas 11, Oh ya, sebelumnya sangatlah berhasil Pak Anggit. Ternyata Mm-mm. di tahun sekarang, pada saat mereka di kelas 12, itu menjadi bumerang bagi saya. Seperti itu Pak ceritanya. Oke, Bu Elin. Berarti waktu itu Ibu Elin memposisikan dia sebagai teman ya dalam posisi kontrolnya ya, Bu Elin ya. Betul Pak, iya. Saat ini anak-anak ini sudah di kelas 12 ya, Bu Elin ya. Iya, di kelas 12 kebetulan saya lagi wali kelasnya. Ibu Elin memposisikan sebagai posisi kontrolnya sebagai teman kembali. Iya, Oh ya. sebagai teman kembali. Dengan memposisikan Ibu Erlin sebagai teman, ternyata Ibu merasa bahwa murid-murid Ibu itu kurang sopan, kurang menghargai Ibu Erlin sebagai wali kelasnya. Kalau begitu, mungkinkah mereka menganggap Ibu Erlin itu sebagai temannya sehingga tingkah laku mereka berlebihan, sehingga mereka menganggap tidak ada gap antara Ibu Erlin dengan mereka ya? Iya, jadi nggak ada gap gitu, Pak. Oh gitu ya. Eh. Baik, dari obrolan kita ini tujuan apa yang ingin Ibu Erlin capai setelah obrolan kita soal ini? Begini Pak, saya sebenarnya ingin menemukan cara, menemukan solusi Iya. bagaimana murid saya ini di kelas 11 ini bisa bersikap sopan, saling, menghargai saya sebagai wali kelasnya, Iya, Pak iya. Agit. Nah itu, inti dari tujuan yang ingin saya obrolkan di sore hari ini. Oke, oke. Berarti Ibu Erlin ingin mendapatkan cara atau solusi bagaimana agar murid Ibu Erlin itu bisa bersikap lebih sopan, bisa menghargai Ibu Erlin sebagai wali kelasnya, meskipun Ibu Erlin menerapkan posisi kontrolnya sebagai teman. Begitu ya Bu Erlin ya? Iya Pak. Oke, mungkin sejauh ini menurut Ibu Erlin kendala apa yang dialami sama Ibu Erlin sehingga belum bisa merubah sikap murid-murid tersebut kepada Bu Erlin?
Jadi begini ya Pak Anggit ya, saya kan mempunyai pandangan bahwa Ya. saya ingin membuat kelas ini menjadi nyaman bagi anak-anak murid saya. Mereka bisa dekat, bisa curhat dengan saya, sehingga tidak ada gap antara saya dan murid. Dengan Mhm. itu saya memposisikan diri saya sebagai teman mereka. Jadi saya tidak mau memarahi atau membuat murid saya itu merasa bersalah dan tertekan. Saya Mhm. juga tidak mau ada gap nantinya, sehingga murid-murid saya Mhm. itu tidak mau lagi curhat kepada saya, seperti itu, Pak. Oke, baiklah Bu Elin. Jadi dari kondisi yang sekarang ini, kalau kita pakai skala dari 1 sampai 10 Bu Elin, di mana posisi Bu Elin sekarang dalam pencapai tujuan tersebut? Saya ini kalau saat ini saya merasa saya di skala 5, Pak Anggit, karena saya merasa belum Mhm. optimal dalam menuntun murid-murid menjadi manusia yang berkarakter baik, yang sopan, yang Oke, bisa menghargai guru. oke, jadi saat ini Ibu Elin merasa Ibu Elin di posisi skala 5 ya, Bu? Nah, Iya, Pak. adakah keinginan Ibu Elin untuk meningkatkan, nilai Ibu Elin, apakah menjadi nilai 9 atau 10 Bu Elin, untuk supaya menjadi lebih baik? Ada lah, Pak. Saya ingin dong mencapai di posisi 9 gitu, Pak. Baik Bu Elin. Kalau menurut Bu Elin sendiri, apa kekuatan yang Ibu punya, untuk bisa meningkatkan nilai Ibu Elin tersebut dari nilai 5 menjadi nilai 9 Bu Elin? Kekuatannya apa? Alhamdulillah kalau, apa namanya, alhamdulillah panggil saat ini kan saya kebetulan mengikuti CGP angkatan 9. Oh Jadi ya saya CGP ya Bu, heeh. tentunya saya, terus meng-upgrade, kan, Iya iya, meng-upgrade betul. kompetensi. Ada pemandangan, untuk menerapkan ilmu yang saya peroleh di CGP itu akan saya Ya, terapkan di permasalahan ini. betul betul, heeh. Jadi selama ini, Ibu Elin sudah mengikuti CGP ya? Dan alhamdulillah setelah mengikuti CGP, Ibu Elin mendapatkan wawasan baru, Iya. heeh, bahwa, ke depannya Ibu Elin, ingin merubah menjadi lebih baik, heeh. Nah, kalau selanjutnya Bu Elin ya, dari, eee, omongan Ibu Elin tadi, rencana Ibu Elin ke depannya itu untuk, supaya tujuan ini berhasil, bagaimana Bu Elin? Kan gini Pak Anggit, selama ini kan saya kan menganggap bahwa posisi saya itu kan di posisi kontrol sebagai teman, Iya itu iya iya, adalah yang heeh. terbaik menurut saya. Iya betul betul. Ternyata setelah saya mengikuti CGP ini, saya keliru dan Mmm, saya menyadari bahwa posisi kontrol yang baik adalah kita berperan sebagai manajer. Jadi saya menempatkan diri saya sebagai manajer terhadap murid-murid saya, Pak Anggit. oke Bu Elin, heeh. Nah, untuk bisa menempatkan diri sebagai posisi manajer, apa prioritas Bu Elin untuk hal ini Bu Elin? Tentunya kan saya akan membuat, keyakinan kelas, yang mana keyakinan tersebut akan memuat kalimat-kalimat positif yang akan Iya, kita sepakati bersama begitu, Pak Anggit. mhm. Mungkin masih ada lagi yang ingin Ibu Erlin lakukan? Ada, Pak, Oh ya? dari Bu, kegiatan CGP yang saya ikuti itu, saya mendapat pemahaman bahwa murid-murid yang bermasalah atau yang ngeyel, saya akan mhm, mencoba menerapkannya dengan segitiga restitusi, sehingga oke, murid-murid bisa menyadari dan memperbaiki kesalahan dirinya sendiri, Pak. mhm. Mungkin masih ada lagi nggak Bu Erlin yang mungkin bisa Ibu Erlin lakukan selain dari, keyakinan Iya. kelas, segitiga restitusi, apalagi Bu? Ada, Pak, di antara itu mungkin saya juga akan tentunya agar anak tadi menjadi lebih baik lagi, kita tentunya berkolaborasi dong sama wali Iya, murid. betul betul betul. Ketika kita membimbing murid-murid di sekolah tanpa melibatkan orang tua itu sama saja hasilnya nihil Betul nantinya. sekali, betul betul betul. Jadi, saya akan berkolaborasi dengan wali murid untuk sama-sama membimbing dan menuntun murid-murid supaya mereka memiliki karakter yang baik, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Pak. Betul sekali itu, Bu Elin. Nah, dari rencana-rencana yang telah Ibu Elin paparkan tadi, bahwa Ibu Elin ingin merubah yang semulanya Ibu Elin posisi kontrolnya sebagai teman, menjadi sekarang ingin menjadi posisi kontrolnya sebagai manajer, lalu Ibu Elin ingin membuat keyakinan kelas, melakukan segitiga restitusi, dan melakukan kolaborasi dengan wali murid. Nah, Bu Elin, kalau menurut Bu Elin sendiri,
dalam waktu dekat yang mana mau Ibu Elin terapkan terlebih dahulu dari sekian rencana tersebut? Yang akan saya lakukan itu adalah yang secepatnya itu adalah untuk keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas sudah berjalan sebelumnya. Betul Setiap memulai betul. pelajaran selalu kita ingatkan murid-murid untuk mentaati keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas tersebut sudah kita sepakati bersama. Jika, eee, Pak Anggit bertanya apa saja yang akan saya lakukan dalam waktu dekat, sepertinya saya akan memaksakan diri untuk konsisten, untuk memposisikan diri sebagai posisi control manager, Pak. Begitu ya. Berarti di waktu dekat ini Ibu Elin ingin memaksakan diri untuk mengubah posisi kontrolnya dari teman menjadi posisi manajer. Iya, Nah, menurut Bu Elin sendiri, kapan bisa Ibu terapkan posisi manajer ini? Besokkah atau minggu depankah atau bulan depan? lebih cepat lebih baik Pak Anggit, karena saya ingin, setelah coaching ini selesai, insya Allah saya bisa menerapkan di sekolah besoknya, dengan merubah posisi kontrol dari teman menjadi manajer. Dan sebenarnya yang dibutuhkan supaya ini terlaksana adalah tetap tadi, harus konsisten Pak Anggit. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi yang dibutuhkan itu adalah konsistensi dari diri sendiri ya Bu Elin ya, untuk bisa Iya. melaksanakan agar rencana tersebut bisa terlaksana. Nah, dari rencana yang Ibu Elin sampaikan tadi, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu Elin dalam menjaga komitmen untuk tetap konsisten dengan posisi Ibu sebagai manajer? Ya, menurut saya yang bisa membantu saya untuk menjaga komitmen itu adalah seluruh warga kelas, karena permasalahannya kan ada di kelas, maka saya akan meminta diri saya dan murid saya di kelas untuk komitmen dari rencana yang sudah saya rencanakan tadi. Jadi hari ini rencana ini kan hasil dari kita coaching ini, akan saya kirim ke grup kelas 12 dan besoknya akan saya sosialisasikan kepada murid-murid saya tersebut. Dan meminta kepada murid-murid saya untuk sama-sama berkomitmen dalam melaksanakan rencana tersebut. Betul itu Bu Elin. Sedangkan ah, Nah, sedangkan apa yang bisa membantu saya untuk menjaga komitmen itu adalah selalu mengingatkan murid-murid untuk mematuhi keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan selalu mengingatkan murid-murid akan keyakinan kelas tersebut secara perlahan akan menanamkan nilai-nilai positif dalam diri murid. Insya Allah karakter murid-murid akan menjadi berubah positif. Begitu Pak Anggit. Oke, Bu Elin, betul sekali itu Bu Elin. Dengan selalu mengingatkan keyakinan kelas, maka secara perlahan kata murid bisa menjadi lebih baik. Nah, setelah coaching yang kita lakukan sore ini, apa yang bisa Ibu Elin simpulkan? Iya, setelah berdiskusi dengan Pak Anggit, saya bisa menyimpulkan bahwa saya harus merubah posisi kontrol sebagai teman menjadi posisi manajer, eee, Mhm. dan saya juga harus konsisten untuk menjalankan rencana saya, begitu Pak Anggit. Oke, baiklah Bu Elin. Nah, bagaimana pesan setelah coaching yang kita lakukan sore ini Bu Elin? Setelah coaching ini, perasaannya gimana? Iya, perasaan saya sekarang sesudah menceritakan ini sama Pak Agit, alhamdulillah Pak, saya lega, saya juga mengucapkan terima kasih karena Pak Agit mau melakukan coaching dengan saya, melalui coaching ini saya bisa mengemukakan masalah dan unek-unek saya, sehingga saya bisa menemukan solusi, langkah-langkah yang harus saya lakukan, bisa terjawab. Sekali lagi Pak, saya ucapkan terima kasih ya Pak Agit ya. Alhamdulillah Bu Elin, semoga apa yang Ibu Elin rencanakan bisa terlaksana dengan baik dan anak-anak murid Ibu Elin, khususnya Ibu Elin yang diwali kelaskan, anak-anak murid yang Ibu Elin wali kelaskan ini bisa memiliki kata yang lebih baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baiklah, Amin. karena sudah tidak ada lagi yang Ibu Elin sampaikan, saya izin pamit ya Bu Elin. Iya Pak Anggit, terima kasih ya Pak Ya, Anggit ya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu Riza? Oke, kalau udah selesai, kedua-duanya. Sudah selesai Bu, dua-duanya Bu? Oke, nggak apa-apa stop screen lagi. Stop rekaman, Oh ya, stop rekaman dulu ya. ya, Oke. stop rekaman. Ah, Kemudian lanjutkan nanti dengan mengisi lembar refleksi diri. Ya, masih di Bulan
akan